karunia-Nya, nikmat-Nya yang begitu banyak berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, hidayah dan taufik sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Jami'ah Allah ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala macam musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mohon kepadanya agar keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang benar, saleh dan salehah. Dan bila kita mati meninggalkan dunia ini, mati membawa iman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membaca kitab Nasrul Ibad halaman 5. Saya diamanatkan oleh pengurus masjid Al-Muqtada khusus dari Ustaz Zulkarnain untuk membuka kitab Nasrul Ibad, melanjutkan beberapa waktu yang lalu yang pernah kita buka. Sampailah kita kepada halaman 5, namun kitabnya belum sempat dibawa banyak, jadi baru satu yang saya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadul muttasil ila al-mu'allif al-Imam Syekh Muhammad Shalih bin Umar Al-Jawi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna min al-ulama'i wal fuqaha fayatalihimullah bi thalathi balilat ulama yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wa saniyatu yusallallahu ta'ala alaihi sultanan zaliman wa thalithatu yakhrujuna min ad-dunya biwalihima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman kepada umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka akan berlari dari para ulama dan para ahli fikih. Fayatalihumullahu bi thalathi baliyan. Ketika itu mereka akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balian, cobaan dengan 3 cobaan. Ulama yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Cobaan yang pertama, Allah akan angkat barakah dari usaha mereka. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihi sultanan zaliman. Yang kedua, Allah akan mengirim kepada mereka pemimpin yang zalim, penguasa yang zalim. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dan yang ketiga, mereka akan keluar dari dunia tanpa iman. Wal maqalatus salisah. Poin yang ketiga, an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabra bila zat, siapa yang masuk kubur tanpa bekal, ai minal amal shalih, berupa amal yang saleh, bahkan nama rabbika lahu bila sakinah, maka seolah-olah dia rabbika lahu bila sakinah, mengendarai atau di atas laut tanpa kapal. Fayadriku gharqan la khalasa lahu, maka akan tenggelam sedalam-dalamnya, la khalasa lahu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, illa biman yudhilhu, kecuali ada orang yang menyelamatkannya. Ini
sudah terjadi bahwa Allah akan memberikan balian cobaan kepada umat Nabi Muhammad dengan 3 cobaan karena sebab mereka lari dari para ulama dan fuqaha. Sekarang memang kita lagi dijauh sama ulama. Dijauh dalam arti bukan kita menjauh, tapi akan usaha agar umat Islam ini jauh dari ulama. Karakter ulama kita sekarang dimatiin. Banyak informasi terdengar bahwa ulama kita begini, ulama kita begitu, sehingga pendengar merasa bahwa ulamanya sudah tidak layak lagi untuk dicontoh. Mereka akhirnya mencari ulama itu, mencari belajar agama di YouTube. Nah, kalau sudah keadaan umat ini seperti ini, belajarnya itu di YouTube, di Google, maka yarfa'ul barakata min kasbihim. Yang pertama cobaan dari Allah. Allah angkat barokah dari usaha. Barokah itu kita tahu, yang namanya barokah itu ziyadatul khair minallah. Ada tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya barokah, ziyadah, tambahan. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi berasa tuh barokah tuh. Banyak kagak berasa, kagak barokah. Ada orang rumahnya gede, tapi kalau ngomong ngeluh mulu, itu kurang barokah berarti. Ada orang rumahnya biasa aja, kerjaannya biasa aja, tapi wajahnya syukur terus, itu barokah. Lah sekarang kalau kita ngobrol sama orang, siapa aja kita ngobrol, hampir rata-rata ini mengeluh. Iya Pak ya? Hampir rata-rata mengeluh. Bahkan yang bukan pakar kesehatan sekarang udah pada jago banget ngomong masalah kesehatan. Sampai tukang jahit ngomong kesehatan, udah kayak pakar sekarang. Tukang jahit, tukang ojek, segala macam tukang. Walaupun mereka ngomong, emang begitu Pak Ustadz, sekarang mah kita mah terima aja apa adanya. Tapi terima aja apa adanya, setelah itu ya mudah-mudahan sih Ustadz, mudah-mudahan sih hari ini dapat lebih gitu. Ada bahasa-bahasa kayak begitu. Kalau orang-orang yang barokah nih, orang-orang yang barokah, boleh kita petani dah, petani. Petani itu yang dia nggak jauh dari ulama. Saya kan di Bogor nih, saya di Cigombong. Saya hampir tiap hari kalau di sana itu berhadapan dengan para petani. Mereka kerja pagi, berangkat jam 6 ke sawah, ngebajak kalau mau nanam padi, ngebajak, habis ngebajak selesai jam 11, mereka duduk makan nasi pakai jengkol, pakai sambal sama jeruk, jeruknya jeruk limo diperes. Bayangin aja gitu udah enak banget. Bayangin aja gitu udah enak banget tuh. Dan mereka nikmat makan pakai itu. Nikmatnya luar biasa. Kalau duitnya yang mereka pakai bukan riba gitu, bukan hasil ribawi. Cuman modal 20.000 perak, habis ngebajak makan. Subhanallah, hampir rata-rata orang yang saya ajak makan kayak gitu enak banget Ustadz, enak banget. Ibu-ibu bayanginnya gimana Bu? Kita habis kerja capek, makannya di sawah pakai ikan asin, jengkol, cabe, pakai terasi, diperes sama jeruk limau. Lah kan enak banget Pak, ngebayanginnya tuh.
sampai 3 kali nambah teman-teman kita bawa ke sana. Lah di sini kita makan nih, di sini nih di Jakarta kita makan di Jakarta nggak ngapa-ngapain, pakai daging kambing, sayur sop, ada nggak yang nambah 3 kali? Ada juga Ustaz, tapi saya jarang melihat begitu, paling sekali doang gitu. Tapi kenapa tuh petani tuh barokah banget makan sampai 3 kali? Ya kalau kita lihat sisinya ada juga yang nggak sampai nambah gitu. Ternyata petani tersebut memang aktif di masjid, sering ngaji di masjid. Lah kita nih di masjid ntar makan, setelah begini makan, itu beda sama makan di rumah. Ibu ya, kenapa bisa beda? Karena ada barokahnya. Habis ngaji, buka kitabnya ulama, kita merapat kepada ulama, apa yang kita minum, apa yang kita makan dikasih keberkahan oleh Allah sehingga nikmatnya beda. Saya rasa kita sepakat itu kayak begitu. Nah itu dia, nasi berkat itu enak banget, enak banget nasi berkat. Di samping gratis emang habis didoain begitu kan. Itu bukan lagi rahasia, tapi itu memang benar sir bahwasanya berkah itu ternyata kenikmatan yang bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kalau kita tamsil-tamsilin. Kalau sekarang kalau secara global ini Indonesia utangnya kan udah banyak banget sekarang. Udah banyak banget utangnya sekarang. Ayo, utangnya udah hampir berapa ribu Pak? 6.000 ya? Lebih. Udah hampir 15.000 triliun. Udah hampir 15.000 triliun. Anak kecil kalau ditanya, lu kenapa sih banyak bohong nak? Gitu. Biar jadi presiden Pak, ada yang bilang begitu. Itu kenapa diam aja nak? Biar jadi wakil presiden gitu. Dulu katanya dia pegang duit 11 triliun dulu gitu. Dulu katanya dia pegang 11 triliun. Dan dia dekat sama ulama. Dia dekat sama ulama. Tapi keadaan kita sekarang nih banyak orang mengeluh sekarang. Karena kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Padahal wakilnya ulama gitu. Betul nggak Pak? Udah mulai sedap-sedap, kira-kira sedap nih. Wakilnya ulama. Lalu mestinya ketika dekat dengan ulama, berkah itu turun. Kan begitu mestinya. Karena nggak jauh. Lalu hadis ini bagaimana kaitannya? Ya firruna minal ulama, apakah lari secara fisik dari ulama? Ada ulama lari, ada ulama lari. Oh, ternyata maknanya itu bisa diterjemahkan secara maknawi juga dan hakiki juga. Ada orang yang malu ketemu ulama, tapi malunya bukan karena malu itu dia benci, akan tetapi malu segen. Ada orang malu-maluin. Makanya di atas sini ulama itu ternyata ada 3 ulama itu. Pertama, al ulama bi ahkamillah. Ulama-ulama yang mengerti tentang hukum-hukum Allah. Wa huwa ashabul fatawa. Merekalah para tukang memberi fatwa. Halal, haram. Ini vaksin halal apa haram? Itu ulama, khusus ulama ahli fatwa. Bi ahkamillah, ulama-ulama yang mengerti hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama bizatillah. Ada ulama-ulama yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mikir hal haram, itu udah lewat. Dia mengerti tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum al-hukama. Mereka itu yang disebut dengan para hukama. Tugas para hukama itu adalah tahdzibul akhlak, mendidik akhlak
zahir dan akhlak batin. Li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillah, karena hati mereka itu mulia, bersinar dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama bidzatillah. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah, dan sir-sir mereka itu bersinar dengan cahaya-cahaya kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Ulama enggak semuanya itu ma'rifat kepada Allah. Ada ulama-ulama yang memang dia itu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara garis besarnya ulama itu dibagi lagi sama Imam Ghazali menjadi dua. Ada ulama usu, ada ulama khair, ulama yang buruk dan ulama yang baik. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia, gitu. Cuman kita nggak boleh menuduh dia ulama su. Nah, kadang-kadang lisan kita ini suka liar ketika ada ulama yang tidak sesuai dengan pemahaman yang kita dapat, kita main ngomong aja itu ciri-ciri ulama su kayak gitu. Nggak boleh menuduh. Bagi si ulamanya nggak boleh menuduh. Kalau bagi orang yang dipanggil ulama, ustadz, kiai, tuduhlah diri sendiri. Untuk yang lain jangan tuduh. Tapi ketika dia sudah melenceng dari ajaran Islam, jelas-jelas Quran dan Sunnah, boleh. Kemarin saya tuh terus terang Pak, waktu acara Muharraman di sini, Qori itu baca satu ayat, qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kamu secara keseluruhan. Ini coba kalau dijabarin itu kemarin, subhanallah. Ini kok kita diperintahkan untuk memerangi orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kita. Orang-orang musyrik zaman Nabi kan dulu memerangi Islam itu kompak mereka. Sekarang kafir, pelit, musyrik, kalau kata Imam Ghazali ini satu kelompok. Orang kafir, orang pelit, orang musyrik ini satu kelompok. Ustadz sekarang nih musyrik kayaknya di Tanjung Barat kagak ada yang nyembah patung, nggak ada yang nyembah pohon, tidak ada yang nyembah secara jelas fisiknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak sekarang Tanjung Barat yang kayak begitu? Kayaknya kagak ada Pak, nggak ada kayaknya. Tapi yang tersembunyi ini yang banyak, yang kita kagak sadar, yang disebut dengan syirik khafi. Kan syirik itu ada dua, ada syirik jali, ada syirik khafi. Ada syirik yang terang-terangan, ada syirik yang khafi, nggak jelas, nggak terang-terangan, halus dia. Nah, salah satunya yang sekarang kita dengar ini, yang lagi beredar, kan masalah vaksin. Masalah vaksin, vaksin mah gak masalah kalau kita ngerti ilmunya, kandungannya apa, dan sudah diperiksa oleh BPOM, nggak masalah. Tapi ketika ada bahasa mengatakan vaksin ini adalah satu-satunya yang menyelamatkan dari virus corona, kira-kira musyrik nggak Pak? Musyrik nggak? Ya, ada kalimat seperti itu, salesnya, marketingnya, dokternya, satu-satunya. Rasulullah kan mengatakan kalau misalnya kita berkeyakinan bahwa yang menurunkan hujan ini adalah Allah, berarti dia orang beriman dan kafir kepada bintang. Tapi kalau dia mengatakan hujan ini turun karena bintang bergeser, maka dia kafir kepada Allah, dia beriman kepada bintang. Kalau kita mengatakan bahwa yang menumbuhkan pohon toge ini adalah hujan semalam turun, maka dia kafir kepada Allah. Tapi kalau dia berkeyakinan yang menumbuhkan adalah Allah, maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca tiap hari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Jadi Allah punya sifat menghidupkan dan mematikan, bukan corona gitu. Kalau kita berkeyakinan nih, kita nih berkeyakinan api membakar masjid, api membakar rumah, keyakinan kita penuh bahwa yang membakar itu benar-benar api.
itu dipermasalahkan. Hanya Allah lah yang menjadikan api itu panas. Kebiasaan api membakar. Itu yang menyelamatkan akidah orang beriman tuh. Kita makan, kita katakan alhamdulillah, kita tadi makan kebuli, kenyang, nikmatnya luar biasa. Bagusnya ada alhamdulillah. Kalau dikatakan gue tadi makan kebuli kenyang banget gara-gara makan kebuli, dipertanyakan juga keimanannya itu. Jadi ada khotib mengatakan bahwa akibat corona banyak yang mati gitu. Akibat corona banyak yang mati. Coba dah, akibat corona banyak yang mati. Coba, kalau misalnya kita ini diemin aja nih bahasa beredar, saya khawatir nanti terlibat syirik hobi, syirik yang tersembunyi. Masya Allah. Ini tugasnya siapa untuk menjelaskan? Tugasnya ulama. Ulama yang menggiring, ustadz, kiai, mubalik yang menggiring imannya para jamaahnya. Jangan sampai syirik halus ini kena nggak sadar. Lah kalau dosa istighfar sama Allah udah selesai. Tapi kalau syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Allah nggak ampuni. Caranya bukan istighfar, syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah lagi, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah lagi. Nah mungkin yafirruna minal ulama, diantaranya mereka lari dari ulama, ajaran ulama yang kayak begini ini kagak dibahas, yang kayak begini kagak diangkat. Kadang-kadang begini Pak, kita suka ngomong begini, rezeki, maut, jodoh, apaan katanya? Di tangan Allah kan? Itu begitu kan bahasa. Berarti yang lain bukan di tangan Allah dong. Kita makan, minum bukan urusan Allah dong. Itu kalimat udah beredar juga tuh di masyarakat tuh. Ah Ustadz, saya mah tenang aja, mas rezeki, jodoh, mau di tangan Allah. Yang lain. Atau begini kalimat, ini masjid nih kalau nggak ada gua kagak jadi nih. Tuh kagak sadar juga. Ini masjid nih kalau kagak ada gua kagak jadi nih. Lah kalau kagak ada lu berarti lu lebih tinggi daripada Allah dong gitu. Atau begini juga, ente jangan macam-macam sama anak, masa depan ente ada di tangan anak. Itu Masya Allah. Kalimat-kalimat ini ternyata menggeser keimanan. Nah yang sekarang ini hanya virus lah satu-satunya vaksin, hanya vaksin lah satu-satunya yang menyelamatkan kita dari virus corona. Nah, itu syahadat lagi tuh, gitu. Kemusyrikan yang sangat halus. Padahal yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menghidupkan dan Allah pula yang mematikan. Makanya kata Rasulullah, inna hadzal iman fi qulubikum la yahlak. Sesungguhnya iman yang ada di hati kalian itu dia seperti pakaian, kadang rapi, kadang lecek gitu. Fajaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian semua. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Qala fa'aksiru min qawli la ilaha illallah. Kita ini pakai baju, saya kemari lecek, ambil setrikaan, setrika, rapi lagi. Bapak ibu mau berangkat keluar, baju lecek, setrika, rapi lagi. Iman kayak begitu kata Rasulullah. Dia udah ada, ainnya udah ada, tapi kadang-kadang lecek. Kalau dibiarin terus lecek, lama-lama kumel. Udah begitu kumel kagak dipakai, nodanya kagak bisa hilang. Fajaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanan ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Fa'aksiru min qawli la ilaha illallah. Maka perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Kita itu Ahlussunnah wal Jamaah, alhamdulillah, sampai tiap hari itu kalimat kita baca 165 tiap hari. Seharusnya 165. Habib Umar almarhum Allah yarham Al-Arif Billah itu baca satu hari minimal 165 la ilaha illallah. Itu memperbaharui iman.
Lah sekarang mestinya lebih banyak lagi sekarang ini. Mestinya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena yang akan merongrong dan mengambil iman ini banyak. Iblis tuh mau ngambil iman kita, iblis. Mau ngambil iman kita supaya apa? Supaya bisa menemani dia nanti di sono, di neraka. Iblis kan tugasnya la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, tangguhkan saya umur yang panjang. Ya kata Allah, kamu termasuk yang ditangguhkan umurnya. Jadi iblis salah satu makhluk laknatullah yang diijabah doanya minta panjang umur, kemudian saya akan sesatkan mereka semua. Itu sudah ada proklamir iblis, akan sesatkan mereka semua. Nah, tanpa sadar kalimat itu justru mengambil iman kita itu tanpa sadar. Makanya ulama itu mengatakan begini, mengatakan kalau keyakinan kita semua ini yang menjadikan dengan kuasa dan irada Allah, hal-hal yang terkait lainnya itu adalah secara kebiasaan itu, maka selamat iman kita kalau keyakinan seperti itu. Tapi terkait hal lain, keyakinan kita karena rasio itu masih bodoh. Kalau dia mengatakan bahwa yang menjadikan ini adalah karena pergerakan bulan, pergerakan bintang, itu yang jatuh kafir gitu. Orang yang mengatakan bahwasanya mati akibat corona, wah ini jadi perdebatan. Apakah dia bisa jatuh kepada kemusyrikan kalimat akibat itu? Karena orang mukmin itu dia hanya melihat sebab dan pemberi sebab. Orang mukmin itu sebab dan pemberi sebab, musabib, musabab dan sebab. Karena banyak juga Pak, bukan karena corona matinya gitu. Kita keyakinan kita likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, ulama-ulama sekarang fatwa-fatwanya itu bisa dibeli. Bisa dibeli sekarang fatwa-fatwa ulama. Yang halal, yang haram bisa jadi halal kalau duitnya gede. Sampai sekarang itu alhamdulillah kita punya imam, punya guru yang kuat prinsipnya, tidak terbawa oleh suara banyak gitu. Suara banyak. Saya sempat juga diprotes, Ustadz, para guru-guru kita yang gede-gede, lebih besar, lebih alim, lebih berpengaruh, lebih banyak jamaahnya, mereka ikut vaksin. Ustadz, saya nggak larang vaksin, bukan saya nggak setuju masalah vaksin, cuman ketika kalimatnya itu keluar, itu yang saya takut gitu. Bagi yang mau vaksin silakan, tapi jangan berkeyakinan itu dia yang menyelamatkan, ikhtiar saja, kebiasaannya seperti ini gitu. Ada kalimat kalau saya divaksin, kebiasaannya setelah divaksin ini ya badan, body makin bagus kebiasaannya. Tapi banyak juga yang divaksin itu mati gitu. Jangan ada kalimat yang satu-satunya menyelamatkan itu yang saya nggak setuju gitu. Kenapa? Karena akan mengambil keimanan saya dan keimanan jamaah saya gitu, jamaah kita nih. Lah kita terus habis sholat kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu. Bukan sekedar baca, itu kan penghayatannya ada. Lahul mulku, dia Allah yang punya kerajaan, dia Allah yang pantas dipuji. Yuhyi wa yumit, dia Allah yang menghidupkan dan dia Allah yang mematikan. Dijaga dengan kalimat itu ketika kita baca. Nah, orang sudah lari daripada ulama, ajaran-ajaran tauhidnya digeser dikit demi sedikit. Pantas aja yarfaul barokata min kasbihim, diangkat keberkahan dari usaha mereka. Kemudian yusallitullah alaihim sultanan zaliman, yang kedua, cobaan yang kedua, Allah akan kirim kepada mereka penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Ini penguasa yang zalim ini, yang namanya zalim itu kan berarti mereka memeras rakyatnya, banyak makna zalim.
Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, yang kita ngeri yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, itu yang kita ngeri. Keluar dari dunia ini mati tanpa membawa iman, itu yang kita ngeri. Makanya jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari para fuqaha. Ulama yang mana? Ulama yang mengamalkan ilmunya. Alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian duduk bersama para ulama. Ulama yang mana? Ay al-amilin, yang mengamalkan ilmunya. Wastimai kalamil hukama, dan hendaklah kalian mendengar ucapan-ucapan orang-orang yang bijak, hukama. Siapa hukama? Oh, ternyata al-alimina bidzatillah, mereka yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ucapan dan perbuatannya itu ngepas sama gitu. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit binul hikmah, karena Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, ai dengan ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Itulah ulama-ulama yang ma'rifat kepada Allah. Kalau kita dekati mereka, duduk bersama mereka, itu hati kita hidup. Kenapa hidup? Karena dalam dirinya ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadi transfer rasa dari orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk sama orang yang tulus, ikhlas, sabar, syukur, kita juga tenang, Pak. Berasa tenangnya, berasa juga. Kemudian yang diomongin tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita duduk, makin semangat kita. Ustadz, kayaknya udah nggak ada lagi tuh kita temuin orang kayak gitu modelnya. Hampir rata-rata kalau kita ngobrol dunia mulu isinya. Jarang bicara kebesaran Allah. Ya kalau nggak nemuin, minta sama Allah di mana orangnya. Kalau belum ketemu, ziarah kubur ke makam orang-orang tersebut. Ziarah kubur yang sudah meninggal, ulama-ulama mereka yang mencintai Allah dan dicintai Allah, datangin kuburannya. Itu kan kalau kita ke kuburan para ulama, para wali, itu suka ada adab tata cara ziarah mendoakan mereka. Salamullah ya sadat minar rahman yaghsyakum ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Ada kan begitu? Tu'inuna tughithuna bihimmatikum wajadwakum fahbuna wa'atuna atayakum hadayakum gitu. Salamullah ya sadat minar rahman yaghsyakum ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Itu di tengah-tengah bait syairnya itu ada kalimat bihimmatikum wajadwakum, dengan semangatmu, wajadwakum, dan dengan semangatmu memberi manfaat kepada banyak orang, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia Allah memberikan semangatmu ditularkan kepadaku gitu. Jadi ada semangat kita, seperti semangatnya ulama, semangatnya para aulia. Semangatnya apa mereka? Semangatnya mereka adalah mensejahterakan umat Nabi Muhammad SAW dan menunjuki jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semangatnya begitu. Kalau kita baca salamullah ya sadat minar rahman yaghsyakum itu kadang-kadang suka nangis. Salamullah ya sadat minar rahman yaghsyakum ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Keselamatan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kamu. Allah akan anugerahkan keselamatan, kesejahteraan, apapun rahmatnya kepada kamu, wahai sadat, para ulama-ulama besar, sadat, orang-orang yang bahagia. Ji'nakum, kami datang kepada kamu, qasadnakum, punya tujuan, talabnakum, dan kami cari model orang seperti kamu. Kami cari model orang seperti kamu. Tu'inuna tughithuna bihimmatikum wajadwakum. Tu'inuna, tolong kami. Itu kalau orang salah mengartikan dianggap syirik, kok minta tolong sama orang udah mati. Tu'inuna tughithuna bihimmatikum wajadwakum. Tolong kami, bantu kami dengan semangatmu yang pernah dulu Allah kasih, tularkan kepada kami. Mintanya kepada Allah, berwasilah kepada wali gitu.
karena sudah susah kita nemuin ulama-ulama billah. Datang kita ziarah ke Habib Kuncung, di situ ada Habib Munzir Al-Musawa, ada Habib Ahmad Al-Haddad. Datang lagi kita ke sana ke Wali Kutub yang ada di luar Batang, Habib Husain Al-Idrus. Datangin lagi kita di Bogor, ada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Setelah kita mendatangi yang ada di kampung kita, kalau tidak menemukan ulama-ulama model kayak begitu, karena para wali itu nanti ada pembahasan khusus, mereka itu intiqal, pindah alam. Mati itu bukan ketiadaan murni, tapi pindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Tapi kalau para wali memang dia pindah ke alam lain dan lebih tajam lagi ilmunya, lebih tajam lagi basirahnya setelah mereka memisahkan jasad dengan rohani mereka. Karena itu kita sekarang memang dalam kebingungan kalau melihat mana ulama-ulama yang benar-benar makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ulama-ulama yang benar lurus, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kita sudah tahu itu. Tahu. Dan saya sering ulang-ulang, ternyata yang kita lihat sekarang ini Habib Rizik Syihab yang melewati itu semua. Kalau saya lihat begitu, yang melewati itu semua ya Habib Rizik Syihab, karena beliau sudah melewati berbagai macam tawaran, wanita lewat, fitnahan itu semua, kemudian jabatan lewat, sudah cobaan itu dia. Uang bukan hanya 1 miliar 2 miliar, sampai triliunan ditawarin, lewat sudah semua. Berarti pantas kalau umat mengangkat beliau sebagai imam besar. Pantas imam besar, walaupun dirinya tidak menganggap dirinya seorang imam besar, tapi umat yang memberikan. Kalau dirinya yang mengangkat itu namanya tertipu. Fala yaghurrannakum billahil ghurur, tertipu namanya. Tapi kalau umat yang mengangkat, para ulama-ulama, ustadz-ustadz, kaum muslimin yang mengangkat, itu karena mereka butuh panduan. Nah, sudah melewati itu semua, pantaslah kalau beliau itu dikatakan ulama bi ahkamillah, dan ulama yang ngerti hukum-hukum Allah. Tunggu komandonya, gitu kan? Kita suka begitu kan? Tunggu komandonya. Selagi kita pegang panduan seperti itu, insya Allah keberkahan nggak jadi diangkat sama Allah. Selagi kita berpanduan kepada ulama model kayak begitu, kalau memang nanti dia mempunyai kesempatan, insya Allah Allah tidak akan mencoba kita dengan penguasa-penguasa yang zalim. Kalau model ulama kayak begitu yang kuat berbagai macam godaan, insya Allah iman kita terawat. Iman kita terawat dan insya Allah keluar dari dunia ini iman kita menyertai kita. Alhamdulillah sekarang kita dikasih doa itu habis sholat maghrib, sholat awabin itu baca habis Fatihah, baca Al-Ikhlas 6 kali. Ada namanya sholat lihibzil iman, sholat untuk menjaga iman, 2 rakaat. Sholli sunnata lihibzil iman raka'ataini lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat sholat 2 rakaat untuk menjaga iman, 2 rakaat karena Allah. Ibu mau kerjain, bapak mau kerjain, silakan. Habis sholat maghrib kerjain tuh sholli sunnatan lihibzil iman lillahi ta'ala. Habis Fatihah baca Al-Ikhlas 6 kali, rakaat yang kedua 6 kali, selesai, habis salam doa. Terserah mau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kalau saya pakai bahasa Arab, doanya apa? Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Itu yang diajarin begitu. Allahumma inni astaudiuka, ya Allah sesungguhnya aku menitip kepadamu, astaudiuka, nitipin kepadamu, imani, imanku, fi hayati, dalam kehidupanku ini, wa inda mamati, dan ketika aku mati, wa ba'da mamati, dan setelah aku mati,
fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Jaga imanku ini ya Allah, Engkau maha mampu menjaganya. Nanti cara Allah menjaga iman, bagaimana caranya? Kayak sekarang ini, ya hati-hati dengan ucapan yang keluar dari lisan, hati-hati dengan ucapan-ucapan para tokoh-tokoh yang keluar tanpa ilmu, terus diikuti oleh orang awam, ternyata itu bisa menghilangkan iman. Ibu ikuti saya kalau mau ngambil ijazahnya, doa sholat li hifzil iman. Habis selesai doa rakaat tersebut, doanya seperti ini. Allahumma, bareng-bareng, inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu, maka jagalah, fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa li hifzil iman, untuk menjaga iman. Selanjutnya kita akan meneruskan kitab Nasul Ibad. Jadi kalau kita lari dari ajaran ulama, Allah akan coba dengan 3 cobaan tadi. Itu sudah kita sering mendengarnya. Kita ambil barokahnya lagi. Maqalah salisah dari Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhal qabra bila zat, udah, siapa yang masuk kubur tanpa bekal, tanpa amal soleh, maka dia seperti berada di atas lautan tanpa kapal, maka akan tenggelam. An Umar radhiyallahu anhu nukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Jibril alaihi salam sifli hasanati Umar. Ya Rasulullah, Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, Nabi ngomong sama Jibril, sifli hasanati Umar. Jibril, coba sifatkan kepadaku tentang kebaikan Umar. Hasanat, coba sifatkan kepadaku tentang kebaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jibril berkata, lau kanatil biharu midadan, seandainya lautan menjadi tinta, wasyajaru aqlaman, dan pepohonan menjadi pena, lima hasartuha, itu semua tidak bisa aku batasi, tidak cukup untuk memberikan sifat kebaikan yang ada sama Umar bin Khattab. Balasan pahalanya, perjuangannya, cintanya kepada umat Islam luar biasa Umar bin Khattab setelah dia masuk Islam. Bahkan kalau kita ziarah ke Masjid Nabawi, kita doakan Umar bin Khattab, semoga Allah membalasmu wahai Umar bin Khattab, jazallahu anna an ummati sayyidina Muhammad, semoga Allah membalasmu, doa dari kami karena perjuangan kamu kepada umat Nabi Muhammad. Berapa banyak cerita kita dengar tentang Umar bin Khattab, akhlaknya, kebijakannya, sehingga Nabi pun ingin tahu, sifatkan kepada aku kebaikannya Abu Bakar, pahalanya Abu Bakar. Wah, nggak bisa dihitung, kata malaikat Jibril, nggak bisa dihitung. Seandainya lautan menjadi tinta, pohon menjadi pena, nggak bisa aku, belum selesai aku hitung tuh kebaikannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nanti mungkin ada pembahasan khusus tentang Umar bin Khattab. Kemudian Nabi tanya lagi, sifatkan kepadaku, sebutkan kepadaku
pahalanya Abu Bakar, hasanati Abu Bakar, hasanat Abu Bakar. Ini kalau udah bicara hasanat, kita begini Pak, yang namanya hasanat itu pahala, ya. Hasanat itu pahala. Kayak la taqulu alif lam mim harfun, jangan kalian katakan alif lam mim itu satu huruf, alif lam mim, bal alif hasanatun, lam hasanatun, mim hasanatun, dan satu hasanat akan dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang datang membawa kebaikan maka Allah akan membalas 10 kebaikan. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha, dan siapa yang berbuat jahat, jelek, dia tidak akan dibalas kecuali yang semisal perbuatannya. Jadi hasanat itu pahala. Kita puasa Ramadan 30 hari, kemudian kata Nabi diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Nah, karena 6 hari tambah 30 kan 36, satu kebaikan dibalas 10, 30 hari dikali 10 300, 6 dikali 10 60, 360, itu hasanat tuh. Jadi pantas Nabi katakan maka seolah-olah dia puasa setahun, karena diikuti 6 kali 10. Nah, Umar bin Khattab pahalanya tuh nggak kehitung. Terus Nabi katakan, gimana kebaikan pahalanya Abu Bakar? Terus dijawab sama malaikat Jibril alaihissalam, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Ini bahasa Arab enaknya begitu. Tadi kan abis nyebutin Umar tuh yang kagak bisa dihitung pahalanya, seandainya lautan menjadi tinta, pohon berapa juta pohon menjadi pena, nggak bisa ngitung tuh pahalanya. Kalau Abu Bakar, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar, berarti kebaikan pahala yang ada Abu Bakar lebih banyak. Kalau bandingannya Umar adalah kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang ada sama Abu Bakar. Masya Allah, luar biasa. Itulah semangatnya para sahabat, fastabikul khairat, berlomba-lomba khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kayak sekarang nih, kita kan lagi fastabikul khairat, bukan bersaing. Di masjid sono bikin juga kuliah subuh, bikin kuliah subuh gara-gara Al-Murtado misalnya pada bikin kuliah subuh, bukan bersaing, tapi fastabikul khairat, dalam rangka mengumpulkan bekal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Izzud dunya bil mal, kemuliaan dunia dengan harta, wa izzul akhirah bis solihil a'mal, dan kemuliaan akhirat dengan kebaikan amal. Fala nataqawwa umurud dunya wala tuslih illa bil amwal, maka tidak akan kuat urusan dunia dan tidak akan baik urusan dunia kecuali ditopang dengan harta, dan juga tidak akan baik ketakwaan kita dalam urusan akhirat. Wala tuslihu, itu semua tidak akan menjadi baik urusan akhirat kecuali dengan amal yang soleh. Jadi izzud dunya, kemuliaan dunia harus dengan harta, kemuliaan akhirat bisolihil a'mal, dengan amal yang soleh. Namun dunia dan akhirat jangan dibandingkan. Kadang-kadang orang bilang begini, saat kita kan minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mestinya ustadz itu juga harus bagus dong dunianya, harus mapan dulu biar dunia akhiratnya mapan. Saya pernah diajak jadi buka MOU sama satu travel yang travel itu dia buka multi level marketing, MLM, ngajak 10 orang bonus 1, ada yang begitu, ngajak 1 orang bonus 1. Saya bilang saya belum bisa masuk kalau kayak begini gitu, karena ada unsur-unsur duniawinya. Kan kita disuruh Ustaz agar dunia akhirat kita seimbang. 1% dunia nih nggak bisa menyeimbangi akhirat. Dunia ini 0,0 sekian persen bandingnya dengan akhirat. Akhirat itu lebih dan sangat lebih. Yang dimaksud dengan atina fid dunya hasanah, bahagia di dunia itu, Imam Ali mengatakan almar'atus salihah. Imam Ali mengatakan hasanah fid dunya, wanita solehah.
Hasanah fil akhirah masuk surga. Tapi Imam Ghazali mengatakan hasanah fid dunya bil ilmi wal ibadah. Dengan ilmu dan banyak ibadah tuh hasanah fid dunya. Kayak ibu-ibu nih, mudah-mudahan di dunianya bahagia. Kenapa? Ngaji sama ibadah. Itu ciri-ciri orang yang hasanah fid dunya, ngaji sama ibadah, bukan dunianya ukurannya. Hasanah fid dunya bukan punya rumah yang mewah, mobil yang banyak, sawah hektaran, bukan. Akhirat itu Masya Allah luasnya. Sekarang kita di alam rahim, dulu di alam rahim sempit banget tuh alam rahim kan, sempit banget. Sekarang pakai mata kita lihat, begitu nih bayi keluar, oh ternyata ada alam dunia yang luasnya kayak begini, bukan satu tempat tapi luar biasa luasnya. Karena dia baru tahu ternyata alam dunia beda dengan alam rahim. Begitupun alam barzakh, dia akan lebih luas daripada alam dunia. Begitupun alam akhirat akan lebih luas daripada alam barzakh. Bayangin tuh, subhanallah. Orang bandingin, kita harus seimbang Ustaz antara dunia dan akhirat. Kerja mulu. Ada satu cerita, si nelayan ditanya, Bapak itu kalau berangkat ke laut berapa jam? 5 jam. 5 jam apa yang Bapak hasilkan? 5 jam alhamdulillah saya bisa menjual ikan sekilonya itu 40.000. Saya dapat 10 kilo sudah lumayan. Saya bisa makan bersama anak-anak, bisa bayar sekolah anak-anak, bayar ngaji anak-anak, dan saya bisa beli token listrik. Bapak tambahin lagi 10 jam Pak. Kalau Bapak tambah 10 jam maka penghasilan Bapak bisa banyak. Saya nih alhamdulillah manajer Pak, gaji saya sudah sampai 100 juta. Bapak tambahin 10 jam, nanti Bapak bisa jual, kemudian Bapak bikin tempat lapak ikan, nanti Bapak bisa masuk bursa efek, dan Bapak bisa punya rumah mewah, tanah yang luas, kapal yang bagus. Ditanya sama nelayannya, kira-kira saya bisa menghasilkan itu berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Terus kalau saya sudah peroleh itu, apa yang saya dapatkan? Bapak akan bisa berkumpul dengan anak-anak dengan bahagia. Lah, hasil cuma bisa berkumpul dengan anak-anak setelah 15 tahun. Itu doang hasilnya. Sekarang aja Pak, segitu aja saya udah bisa berkumpul sama anak-anak. Ngapa tunggu 15 tahun? Anak-anak saya udah pada gede gitu. Jadi punya target dunianya kayak begitu. Orang dirusak. Maka betul kalau orang dulu pikirannya singkat-singkat, tapi ke masjidnya itu rajin maghrib sampai isya, tanahnya luas-luas, kebunnya juga panen mulu gitu. Itu ternyata ada yang salah. Sekarang banyak orang yang pinter, lulusannya SE, SH, profesor, tapi kenapa justru mereka nggak berani meninggalkan wakaf masjid? Nggak ada dari orang sekarang. Banyak kan wakaf orang dulu, sekarang jarang yang ada. Kenapa bisa begitu? Karena orang dulu memahami hasanah fid dunya itu ya dengan ilmu dan ibadah. Hasanah fid dunya dengan ilmu dan ibadah, sehingga dunia itu di hatinya nggak masuk, tapi dunia itu di tangannya. Seperti doanya Abu Bakar, la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Nah, kemuliaan dunia dengan harta memang, kemuliaan akhirat bisolihil a'mal, dengan amal yang soleh. Ya, karena itu kalau memang pengen mulia di dunia, ya harta yang ada sama kita jangan disalahgunakan. Nanti ada ajaran itu. Kenapa ada orang kaya? Nabi pernah berdialog sama orang yang sukses, namanya Suhail bin Sinan yang diceritakan kemarin sama mubalik kita. Gimana bisa kaya? Ternyata dia punya cara pengeluaran harta, sepertiga buat dirinya, sepertiga buat keluarganya, sepertiga lagi buat fakir miskin, sehingga Allah memberikan kekayaan. Sepertiga buat dirinya, sepertiga buat keluarganya, sepertiga buat fuqara wal masakin. Ternyata itu konsep-konsep para pengusaha yang sekarang lagi diamalin sekarang nih. Izud dunya bil amwal wa izul akhirah bi solihil a'mal. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah jam 6 lewat 22.
seperti biasa mungkin Ustadz Zulkarnain selesai saja. Baik para hadirin sekalian, apakah ada yang mau bertanya? Sudah, kita tutup majelis kita dengan pembacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala alladha ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulli hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل السول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي بالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.